Kali ini admin akan merangkum sebuah kisah yang baru-baru ini menghebohkan Eropa, khususnya di kota Biningen, Switzerland. Tentang seorang perempuan cantik yang dipandang sukses dalam karirnya, tapi minus dalam kehidupan keluarga. Dialah Kristina Jokimovic. Di usianya yang ke-38 tahun, ia telah meraih kesuksesan di dunia modeling. Yang mana pada tahun 2005 ia menjabat gelar sebagai Miss Northwest Switzerland, dan pada tahun 2008, ia menjadi finalis Piagam Miss Switzerland, dan ia juga pernah didaulat sebagai juri di Asian Next Top Model. Dengan berbekal ketenarannya di dunia modeling, ia pun mendirikan agensi modenya sendiri. Dan rumah mode yang didirikan Christine pun meraih kesuksesan, dengan banyaknya peminat pada rumah modenya. Tak hanya sukses dunia model, orang-orang pun menilai ia sukses dalam rumah tangga. Yang mana, ketika tahun 2027, ia menikah dengan seorang pemuda tampan yang terpaut usia 4 tahun darinya. Dialah Thomas, seorang entrepreneur yang terbilang sukses di Swiss. Tampak dari luar, kehidupan Kristina sangatlah berbahagia, tipikal keluarga yang jadi impian banyak orang. Suami istri, ganteng dan cantik, perekonomian yang mapan, ditambah lagi 2 orang putri yang cantik dan menggemaskan. Sungguh keluarga idaman. Mereka sering mengunggah momen-momen bahagia mereka ke jejaring media sosial, keluarga mereka juga jarang, bahkan tidak pernah diterpa gosip-gosip miring. Hingga ada suatu kejadian, yang membuat mata publik terbelalak tak percaya. Keluarga yang mereka anggap sempurna, ternyata menyimpan misteri yang kelam. Semua itu terungkap ke publik ketika pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Polisi setempat menerima telepon dari Thomas, bahwa istrinya telah meninggal. Pihak kepolisian langsung gercep ke TKP. Polisi dibuat shock dan tak percaya dengan apa yang mereka temui di rumah pasangan pesohor itu. Mayat Kristina bersimbah darah, dalam keadaan tidak utuh. Dan ada bagian tubuhnya yang sudah dimutilasi. Bahkan, sebagian tubuh Kristina sudah hancur lumat di dalam blender. Dan Thomas mengakui bahwa dialah yang telah memblender tubuh istrinya, tapi anehnya, ia tak mengakui bahwa ia telah membunuh istrinya. Thomas ngakunya, ketika pulang kerja, ia sudah menemukan istrinya dalam keadaan tak bernyawa, tergeletak di bawah tangga rumah mereka. Dia jadi bingung melihat mayat istrinya, akhirnya ia memotong dan memblender jasad istrinya untuk menghilangkan jejak, agar tak dituduh sebagai pembunuh. Tapi setelah dipikir-pikir, pasti nantinya banyak yang nyariin Christine, baik itu keluarga ataupun tetangga. Akhirnya saya laporkan aja kepada polisi. Kira-kira begitulah pengakuan awal Thomas kepada pihak kepolisian. Tentu saja pengakuan Thomas itu tak begitu saja dipercayai polisi. Karena melihat fakta-fakta di lapangan yang tak sesuai dengan omongan Thomas. Yang kita orang awam aja gak bakalan percaya dengan omongan Thomas, apalagi pihak kepolisian. Kecurigaan polisi, makin terbukti dengan dikeluarkannya hasil otopsi. Yang mana, Christine dinyatakan mati karena masalah pernafasan, atau bahasa awamnya, ia mati dicekik, sampai meninggoy. Setelah tak bernyawa, barulah dipotong-potong dengan alat-alat atau perkakas dari gudangnya. Berdasarkan alibi dan fakta di lapangan, Thomas pun ditahan pihak kepolisian. Tapi ketika diinterogasi polisi, Thomas tetap pada pengakuannya semula, bahwa bukan dia yang telah membunuh Christine. Setelah sekian lama dalam penahanan polisi, dan diinterogasi. Tepatnya pada bulan Maret, Thomas malah merubah pengakuannya. Kali ini, Thomas mengakui bahwa dialah yang telah mengakhiri hidup Christine, tapi ia lakukan itu, hanya untuk membela diri saja, karena menurut pengakuannya kali ini, Christine telah mengancam keselamatan nyawanya. Menurut Thomas, Christine telah melakukan KDRT kepadanya, bahkan kali ini Christine telah mengancam keselamatannya dengan sebuah pisau. Karena merasa terancam, ia dengan refleks balik menyerang Christine dengan sebuah cekikan.
yang akhirnya menewaskan Christine. Tapi, omongan Thomas dibantah oleh keluarga dan tetangganya, yang mana menurut mereka, Thomaslah yang sering main tangan kepada istrinya. Bahkan Thomas tak segan-segan berlaku kasar kepada Christine, walaupun itu berada di depan teman atau kaum kerabatnya. Thomas pernah memukul, berkata kasar, bahkan sampai mencekik Christine di hadapan teman-temannya. Sikap Thomas yang temperamental selama ini, memang tidak terekspos di area publik. Bahkan, terakhir sebelum kematian Christine, mereka masih memposting kemesraan mereka di saat holiday. Berdasarkan keterangan dari teman dan keluarga Thomas, ditambah lagi dengan keterangan Thomas yang berubah-ubah, maka pihak kepolisian merasa yakin bahwa Thomas adalah pelaku tunggal dalam kematian Christine. Ditambah lagi, selama persidangan, tak sedikit pun Thomas menunjukkan rasa bersalah. Dia kelihatan santai, seakan tanpa beban di pikirannya. Pada saat tes kejiwaan, Thomas didiagnosa sebagai penderita sosiopat. Sosiopat adalah salah satu jenis gangguan kepribadian antisosial, antisocial personality disorder atau ASPD, yang ditandai dengan perilaku serta pola pikir menyimpang. Seorang sosiopat cenderung memiliki sifat manipulatif, agresif, dan kurang berempati dengan orang lain. Penderita sosiopat biasa disebabkan oleh trauma masa lalunya. Bisa saja dahulunya Thomas adalah korban dari orang tuanya atau kerabatnya yang penderita sosiopat, sehingga kejadian-kejadian itu tersimpan dalam ingatannya, dan membentuk kepribadiannya. Begitu mengetahui hasil tes kejiwaan Thomas, masyarakat jadi khawatir. Mereka khawatir, Thomas dibebaskan, karena ia menderita gangguan jiwa. Tapi syukurlah kekhawatiran publik itu, tidak jadi kenyataan, karena hakim yang menangani kasus ini juga tak mau melepaskan Thomas begitu saja. Walaupun Thomas telah didiagnosa sebagai penderita sosiopat, sang hakim tetap berusaha untuk memberikan hukuman yang maksimal kepada Thomas. Bahkan, uang jaminan yang ditawarkan Thomas ditolak oleh Pak Hakim. Dan sampai hari ini, kasus Thomas ini masih dalam persidangan. Mari kita doakan agar kebenaran segera terungkap dan yang bersalah diberi hukuman yang setimpal.